Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Antonia Walu dengan NIM 230401040004. Tugas filsafat Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting tentang konsep kebangsaan menurut Muhammad Yamin dan Supomo. Jadi, yang pertama, konsep inti kebangsaan menurut Muhammad Yamin dalam sidang BPUPKI. Jadi, Muhammad Yamin menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia pada tanggal 29 Mei 1945. Konsep inti kebangsaannya berakar kuat pada nasionalisme, historis dan budaya Nusantara yang telah lama ada sebelum penjajahan. Ia menekankan pentingnya persatuan bangsa Indonesia dengan landasan historis, budaya, dan cita-cita bersama sebagai bangsa yang merdeka. Jadi ada 5 asas utama menurut Muhammad Yamin. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan yang terakhir, kesejahteraan rakyat. Jadi, inti konsep kebangsaannya adalah negara Indonesia harus berdiri atas dasar nasionalisme yang menghargai sejarah dan warisan budaya bangsa, menyatukan keragaman dengan semangat persatuan, menempatkan bangsa Indonesia sebagai subjek utama dalam mewujudkan kemerdekaan. Yang kedua, konsep inti kebangsaan Prof. Supomo dalam sidang BPUPKI. Jadi, Supomo menyampaikan pandangannya pada tanggal 31 Mei 1945. Konsep kebangsaannya bertumpu pada negara integralistik, yaitu negara sebagai satu kesatuan antara rakyat dan penguasa tanpa adanya pertentangan antara individu atau golongan. Ia menolak liberalisme barat dan kapitalisme serta mendambakan sistem kekeluargaan yang menyatu dan tidak individualistik. Inti konsep kebangsaannya adalah negara harus dibentuk berdasarkan paham integralistik atau menyatu secara organis dan tidak terpisah-pisah. Tidak memisahkan antara individu dan negara, tidak seperti paham barat. Menekankan kekeluargaan, persatuan, dan kebersamaan sebagai dasar negara. Yang ketiga, perbedaan antara konsep Muhammad Yamin dan Supomo. Yang pertama, asas dan dasar kebangsaan. Muhammad Yamin yaitu dasar kebangsaan adalah nasionalisme dan sejarah budaya Indonesia. Ia lebih menekankan pada pentingnya pengakuan atas sejarah kebangsaan dan eksistensi bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan. Supomo dasarnya adalah paham integralistik yang mengutamakan negara sebagai satu tubuh sosial politik yang utuh, bukan kumpulan individu yang terpisah. B. Hubungan agama dan kebangsaan. Muhammad Yamin memasukkan ketuhanan sebagai salah satu asas. Ia mendukung agar agama, terutama agama Islam, menjadi bagian dari kehidupan bernegara meski tetap toleran terhadap agama yang lain. Supomo lebih sekuler. Ia menyarankan agar agama tidak terlalu diintegrasikan dalam sistem ketatanegaraan agar tidak menimbulkan konflik antar golongan agama. Yang berikut C, paham ideal bangsa Indonesia. Muhammad Yamin mengusung nasionalisme religius atau humanistik. Bangsa Indonesia harus bersatu karena memiliki sejarah dan budaya bersama, serta nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan.
Sedangkan Supomo mendorong paham kekeluargaan dan integralistik. Ia tidak ingin negara terpecah oleh kepentingan kelompok atau individu. Jadi, negara harus menjadi satu kesatuan yang menyatu dengan rakyat. D. Pendapat tentang republik. Muhammad Yamin mendukung sistem republik dan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan ideal untuk Indonesia merdeka. Sedangkan Supomo tidak secara eksplisit atau menolak republik, tapi lebih menekankan bentuk negara yang menyatu dan tidak mementingkan sistem formal. Bisa republik atau monarki selama mencerminkan persatuan dan kekeluargaan. Yang keempat atau yang terakhir itu tentang komentar kritis atas komparasi kedua tokoh. Jadi kedua tokoh memberikan kontribusi besar terhadap dasar pemikiran negara Indonesia. Namun terdapat beberapa perbedaan mendasar dalam orientasi ideologi mereka. Yang pertama, Muhammad Yamin lebih progresif dan demokratis. Ia menyadari pentingnya sejarah dan agama sebagai fondasi kebangsaan dan juga sudah berpikir jauh ke depan dengan mengusulkan sistem republik. Gagasannya sejalan dengan cita-cita kemerdekaan dan pembentukan negara modern yang berbasis demokrasi dan nilai-nilai ketuhanan. Yang berikut Supomo lebih konservatif dan harmonis. Ia berusaha menciptakan sistem yang tidak menimbulkan konflik sosial dengan menolak liberalisme dan mengusulkan sistem integralistik. Meski tujuannya sama, konsep negara integralistik dikhawatirkan bisa menutup ruang kebebasan individu dan hak-hak sipil bila dijalankan secara ekstrem. Jadi baik, hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.